Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kita akan mulai ngaji dengan membaca Al-Munqidh minadh dhalal halaman 53. Mari kita mulai dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada muallif dua kitab ini, yaitu Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kita sampai kepada paragraf ketiga dari atas. Fala'allal hayata ad-dunya naumun bil idhafati ilal akhirati. Fala'allal hayata ad-dunya, maka boleh jadi kehidupan di dunia ini naumun adalah tidur, bil idhafati jika dikaitkan, jika dihubungkan ilal akhirati kepada kehidupan akhirat, ya. Fa'idha mata, maka ketika meninggal, ketika mati manusia, seseorang, maka zaharat akan nampak lahu bagi manusia al-asya'u, semua barang-barang, semua objek-objek, semua hal, ala khilafima, tidak sesuai dengan apa, ya, ala khilafima, berbeda dengan apa, yushahidu, yang menyaksikan manusia ini hu kepada ma ini al-ana sekarang, ya. Wa yuqalu, dan dikatakan lahu kepada orang ini inda dzalika, ketika menyaksikan pengalaman ini, dikatakan sesuai dengan ayat dalam Al-Qur'an ini, fakashafna anka ghidha'aka fabasaruka al-yawma hadidun, ya. Ini kutipan dari sebuah ayat dalam Al-Qur'an, kalau nggak salah di surat Al-Qiyamah, kalau nggak salah, ya. Fakashafna anka ghidha'aka fabasaruka al-yawma hadidun. Fakashafna, maka akan mengungkap, akan menyingkapkan aku, Allah maksudnya, angka dari engkau, ghidha'aka terhadap tabir atau tutup engkau, tutup yang menutupi mata kamu ketika masih di dunia. Maka fabasaruka, maka penglihatanmu al-yauma, sekarang ini, di akhirat ini, hadidun, menjadi tajam, sehingga bisa melihat hal-hal yang dulunya kita nggak bisa melihat, ya. Ini adalah tahap terakhir dari keraguan-raguan Al-Ghazali ketika meneliti seluruh pengetahuan-pengetahuan yang dia miliki, ya. Jadi pengetahuan khisyat diragukan kebenarannya, pengetahuan akliyat diragukan kebenarannya, bahkan, ya, ini puncak keraguannya adalah jangan-jangan pengetahuan kita di dunia sekarang ini itu pengetahuan yang seperti mimpi. Begitu nanti kita bangun dalam kehidupan yang sesungguhnya di kemudian hari, di hari kelak, di kehidupan kelak, maka pengetahuan-pengetahuan yang sekarang ini hancur semua, ya. Artinya, ya, nggak ada pengetahuan yang bisa dipegangi, habis semua udah. Kalau sudah akliyat sudah nggak bisa dipegangi, apalagi khissiyat, ya, apalagi ilmu-ilmu yang bersifat non khissiyat maupun non akliyat, ya, ilmu-ilmu berdasarkan ilmu-ilmu sekolahan. Semua ilmu yang dipelajari di sekolah itu kan bukan ilmu yang ya sebagian besar, ya, bukan ilmu-ilmu yang akliyat maupun khissiyat, ya. Basisnya khissiyat dan akliyat, ya. Jadi untuk mengulang lagi apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, khissiyat artinya adalah ilmu yang dasarnya adalah penginderaan kita, ya. Berdasarkan apa yang kita lihat ataupun
kalaupun tidak kita lihat langsung ya melalui alat. Jadi kita memakai Google atau memakai teropong, memakai teleskop, walaupun tidak mata kita sendiri yang melihat, tetapi mata kita dibantu oleh alat. Itu juga termasuk ilmu akliyah, ilmu khisiat ya. Jadi ilmu-ilmu yang kita pelajari di sekolahan, teori ekonomi, teori politik, sejarah, filsafat, itu semua bukan ilmu-ilmu yang akliyat. Sebagian ada akliyatnya, sebagian ada khisiatnya, tapi sebagian yang lain besar yang lain adalah ya ilmu-ilmu berdasarkan penalaran, penyimpulan dari sejumlah data yang ada, dan mungkin itu juga bukan data yang memadai ya. Akhirnya disimpulkan, oh begini. Itu tidak masuk dalam kategori khisiat maupun akliyat ya. Jadi udah habis semua ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Al-Ghazali ini tidak punya dasar-dasar yang kokoh itu. Falamma khatarat. Jadi ini puncak skeptisismenya Al-Ghazali ya, puncak keraguan beliau. Nah, pada titik inilah Al-Ghazali kemudian mengalami semacam kelumpuhan intelektual ya. Falamma khatarat, maka ketika terbetik, ketika muncul li kepadaku hadhil khawatiru, pikiran-pikiran seperti ini atau ide-ide seperti ini atau kerentek-kerentek seperti ini. Kerentek itu artinya gerak-gerik pikiran dan hati ya. Setelah muncul ide-ide ini, pikiran-pikiran seperti ini, wangqadahat dan terbetik muncul, ingqadahat itu seperti api yang meletik itu ya. Wangqadahat dan muncul al-khawatir tadi itu fin nafsi, di dalam jiwaku, dalam diriku. Dan kemudian dari sana muncul semacam keraguan-raguan yang ekstrim ya. Maka hawal tuh berusaha aku lidzalika, kepada semua ini pengalaman keadaan ini, ilajan, berusaha untuk mendapatkan pengobatan. Ilajan artinya pengobatan. Ya otomatis kalau orang mengalami keraguan-raguan yang ekstrim seperti ini ya kan, kalau nggak diobati repot ya. Kalau Anda sudah tidak percaya kepada semua pengetahuan kamu, repot itu. Nggak bisa lagi hidup berjalan dengan normal, jadi harus diobati. Tapi karena ini bukan penyakit fisik ya, ini penyakit pikiran, jadi pengobatannya nggak bisa pakai obat biasa ya. Falam yatayassar, maka tidak mudah ya pengobatan ini, ilaj ini. Kenapa? Idlam yumkin, karena tidak mungkin daf'uhu, menangkal penyakit ini, penyakit intelektual yang muncul di dalam an-nafs tadi itu, illa bidalilin, kecuali dengan adanya bukti. Sementara bukti-bukti sudah dihancurkan semua, gimana itu ya? Walam yumkin, dan tidak mungkin nasbu dalilin, untuk menyusun dalil, menegakkan dalil atau bukti ya, illa min tarkibil ulumil awwaliyati, kecuali dengan cara menyusun ya, mengkonstruksi, menyusun ilmu-ilmu yang bersifat aksiomatik al-awwaliyah, yang bersifat awal ya. Jadi kan kalau sampean mau membuktikan sesuatu itu kan harus dimulai dari ilmu-ilmu yang sudah dianggap itu ilmu-ilmu yang diterima semua orang. Ilmu-ilmu yang bersifat aksiomatik ya. Ya termasuk tadi itu ilmu khissiyat, akliyat ya. Sampean mau membuktikan bahwa misalnya sampean mau membuktikan bahwa kota Jakarta itu ya, kota Jakarta itu ada. Jadi taruhlah misalnya sampean ini tidak pernah pergi ke Jakarta, nggak pernah pergi ke Jakarta, tapi sampean mau membuktikan adanya Jakarta, kota Jakarta itu. Nah, sementara sampean nggak percaya kepada orang-orang yang pernah melihat Jakarta, karena sampean nggak percaya bahwa penglihatan itu bisa dipercaya sebagai basis pengetahuan. Sampean orang yang meragukan segala ilmu, termasuk ilmu yang datang dari penglihatan mata. Jadi misalnya sampean nggak percaya
ada orang bercerita, saya pernah melihat Jakarta. Oh, tapi saya nggak percaya. Jangan-jangan yang kau lihat ini ilusi atau fantasi atau apa, atau mimpi. Gimana? Padahal itu basis paling dasar bahwa orang kalau melihat sesuatu dan mengkabarkan apa yang dia lihat, ya, dan yang mengkabarkan itu banyak sekali misalnya, ribuan orang dan nggak mungkin mereka bersepakat untuk bohong, tapi itu semua Anda tolak. Anda nggak bisa membuktikan Jakarta, udah. Anda nggak bisa nasbut dalil, ya, menegakkan dalil. Karena dalil itu harus disusun dari ilmu-ilmu yang paling dasar. Jadi, termasuk tadi itu, ilmu yang paling dasar adalah kamu harus percaya penglihatan orang. Bahwa penglihatan itu bisa menimbulkan pengetahuan. Ketika saya melihat Jakarta, maka saya tahu Jakarta ada. Ketika saya melihat kota Semarang, maka saya berkesimpulan kota Semarang ada. Tapi kalau Anda nggak percaya kepada kesimpulan berdasarkan penglihatan, itu artinya basis pengetahuan yang paling elementer udah kamu tolak. Nggak bisa lagi menyusun pengetahuan setelah itu, karena ya itu dasarnya pengetahuan kan itu. Ya. Jadi nggak bisa lagi udah. Jadi makanya Al-Ghazali ini pada titik ini betul-betul lumpuh. Dia kepingin menegakkan, kepingin mencari dalil untuk membuktikan kebenaran ilmu-ilmu yang dia punyai, tapi semua ilmu-ilmu dasar yang menjadi basis pengetahuan dia ragukan semua udah. Makanya ini penyakit yang nggak mudah diobati, ya. Jadi walam yumkin, dan tidak mungkin nasbu dalilin, untuk menyusun dalil atau bukti, illa min tarkibil ulumil awwaliyati, kecuali dengan cara menyusun ilmu-ilmu yang bersifat aksiomatik, ilmu-ilmu yang a priori, ya. Kalau sampai mau membuktikan teori matematika tapi Anda nggak percaya kepada prinsip dasar dalam matematika, yaitu bahwa angka yang lebih kecil itu nilainya lebih rendah daripada angka yang lebih besar, ya udah gugur semua teorem atau teori-teori matematika kan. Kalau Anda nggak percaya 10 itu lebih gede daripada 3 misalnya, itu kan paling basis. Gimana sampai mau membuktikan seluruh teori-teori matematika? Nggak bisa. Jadi itu. Fa'idha lam takun, maka ketika tidak ada al-ulumul awwaliyah ini, musallamatan diterima, ditolak semua, nggak diterima lagi, lam yumkin, tidak mungkin, tertibud dalili, untuk menyusun dalil. Mentertibkan artinya disusun, ya, disusun secara tertib. Seperti dalam ilmu logika itu, ya. Jadi di dalam berpikir logis itu kan pikiran itu ada urut-urutannya. Jadi jika A adalah B dan B adalah C, maka A adalah sama dengan C, gitu kan. Kalau itu nggak diterima, susunan sampean nggak bisa menyusun susunan dalil seperti ini. Kalau A sampean nggak terima, B sampean nggak terima, ya nggak nyampe C, ya. Makanya tertibut dalil, menyusun dalil itu mengandaikan sampean menerima fakta-fakta ataupun basis dalilnya, yaitu ilmu-ilmu yang tadi itu bersifat awaliyah itu. Jadi sekarang kita sudah mengenal beberapa istilah dalam epistemologi Islam, ya. Jadi ada ilmu namanya hissiyat, ada akliyat, ada awaliyat, ya. Itu penting, istilah-istilah ini sama-sama kenal itu, ya. Jadi ada hissiyat, ada akliyat, ada awaliyat, ya. Ya, ini pengetahuan sekedar untuk tahu saja tentang istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama Islam ketika membahas mengenai teori pengetahuan, ya. Saya kira teman-teman layak mengetahui istilah-istilah ini supaya kita tidak ketika berbicara mengenai teori pengetahuan itu langsung istilah-istilah yang dipakai semua istilah-istilah dari barat itu loh. Istilah dari John Locke, dari David Hume, dari para filosof-filosof Eropa, ya, Francis Bacon dan seterusnya. Ya, sekali-kali kita pakai istilah-istilah yang dipakai oleh ulama Islam, ya. Ada hissiyat. Ya, sebetulnya istilah hissiyat itu ada padanan dalam bahasa Inggrisnya. Tapi kan ya bagus juga kalau memakai istilah-istilah yang berasal dari tradisi Islam ini, ya.
Jadi ini situasi yang dialami oleh Al-Ghazali pada puncak keraguannya. Jadi beliau berusaha untuk mengobati penyakit ini, tapi falam yatayassar, nggak mudah. Karena itu fa'adhala, maka menjadi akut ya, menjadi kronis hadza'u penyakit ini, penyakit skeptisisme ini, keraguan ini. Wadama, dan berlangsung penyakit ini qariban kurang lebih min syahraini, dari 2 bulan. 2 bulan Imam Ghazali itu mengalami keraguan ekstrim ya. Mengalami situasi relativistik. Ya, maksudnya relativistik itu semua hal relatif, semua hal nggak pasti, itu maksudnya relativistik ya. Aku fihima, dalam 2 bulan ini ala madhabis safsatati ya. Ana fihima ini jumlah khobariyah, tapi merupakan sifat dari atau bisa menjadi hal ya. Ana, dalam keadaan aku fihima, di dalam 2 bulan ini ala madhabis safsatati, mengikuti madhab sofisme, madhab orang-orang yang nggak percaya ilmu itu, orang-orang sofis ya, dalam tradisi filsafat Yunani itu, orang yang pokoknya gangguin aja. Kalau ada orang punya prinsip ini diganggu, punya prinsip itu diganggu, punya pengetahuan, pokoknya orang yang memang orang-orang yang nyinyir aja, itu namanya orang-orang safsatah ya. Bihukmil kahali, secara keadaan, menurut hukumnya keadaan. Artinya keadaanku ini sebetulnya keadaan orang seperti orang safsatah, orang sofis. Walaupun secara ucapan Al-Ghazali tidak mengaku sebagai orang-orang safsatah, tapi sejatinya situasi yang dialami oleh beliau itu situasinya orang-orang sofis ya. La bihukmin nutki, tidak berdasarkan hukumnya pembicaraan, wal maqali, dan ucapan. Ya kalau secara ucapan Al-Ghazali orang biasa, masih normal, tapi secara esensi sebetulnya beliau ini mengalami situasi keraguan-raguan, sama dengan orang-orang sofis ya. Dengan kata lain, Al-Ghazali pernah jatuh sampai ke level yang serendah itu dalam hal pengetahuan, yaitu jatuh sampai ke levelnya orang-orang sufistoiyun. Di dalam hierarki atau tingkat-tingkatan orang-orang yang berpengetahuan, orang sufistoiyun itu, orang-orang sofis itu derajatnya rendah sekali. Kenapa? Karena orang-orang ini sebetulnya tidak punya kepentingan untuk mencari ilmu. Yang mereka lakukan hanya, pokoknya kalau ada orang mengklaim punya ilmu, dia serang. Apapun itu. Ya. Jadi tugas dia hanya gangguin semua orang yang mengklaim punya ilmu, punya kepastian ilmu. Ya. Nah, makanya tingkatnya paling rendah. Al-Ghazali pernah sampai ke situ, mengalami penurunan derajat epistemologis ya, sampai ke derajat yang seperti itu ya. Nah, tetapi selama 2 bulan ini kemudian pelan-pelan itu menghilang penyakit ini, hatta syafa, sehingga menyembuhkan Allah Ta'ala min dzalikal maradi, dari penyakit tadi itu, wal i'tilali, dan penyakit ya. Wa'adat, dan kembalilah an-nafsu, jiwaku, ilas sihhati, kepada keadaan sehat, wal i'tidali, dan tengah-tengah, moderasi. Akhirnya Allah menyembuhkan, dan kemudian Al-Ghazali sehat kembali. Ini bukan sehat badan ya, sehat pikiran ini ya, sehat pikiran. Waraja'at, dan kembali ad-daruriyatul aqliyatu, ilmu-ilmu yang bersifat aksiomatik, yang al-aqliyatu, yang bersifat penalaran atau rasional. Jadi sudah mulai kembali itu ilmu-ilmu daruriyat yang tadi itu, hissiyat, aqliyat, itu balik lagi. Al-Ghazali pelan-pelan mulai bisa meraih kepercayaan kepada ilmu-ilmu yang tadi itu. Waraja'a, dan kembali ad-daruriyatu, ilmu-ilmu aksiomatik, al-aqliyatu, yang bersifat rasional, makbulatan, dalam keadaan diterima, mautsuqan, bisa dipercaya, biha, terhadap daruriyat, ala amnin, dalam keadaan aman, wa yakinin, dan keyakinan. Balik lagi udah.
Tetapi baliknya pengetahuan ini bukan karena dinalar. Nah, ini yang menarik. Walam yakun, dan tidak ada zalika, kembalinya daruriyat ini kepada Al-Ghazali. Jadi sembuhnya Al-Ghazali bukan karena beliau mencoba meraih kembali ilmunya dengan cara menalar, ya, dengan cara dibuktikan satu persatu sehingga akhirnya beliau percaya lagi. Bukan begitu. Walam yakun, dan tidak ada zalika, sembuhnya Al-Ghazali tadi itu binazmi dalilin, dengan cara menyusun dalil, wa tartibi kalamin, dan menyusun premis atau qadhiyah, ya, ucapan maksudnya. Qadhiyah ada premis minor, premis mayor, ada kesimpulan, ya. Seperti dalam ilmu logika kan, kalau ngikuti ilmu logika kan pengetahuan itu dicapai dengan cara menyusun premis dasar, kemudian premis tengah, baru sampai ke kesimpulan, ya. Ya seperti contoh dalam ilmu mantek itu, ya. Setiap hewan yang setiap hewan yang berakal, ya, kullu hayawanin natikin fahuwa insanun, ya. Setiap hewan yang berakal maka dia namanya manusia. Aristoteles adalah hewan yang berakal, kesimpulannya maka dia manusia. Itu namanya susunan dalil itu, ya. Jadi setiap hewan yang punya akal itu namanya manusia. Ini namanya premis mayornya, ya. Premis dasarnya, premis minornya. Kemudian premis tengahnya adalah Aristoteles adalah orang atau hewan yang berakal. Kesimpulannya maka Aristoteles adalah manusia. Itu namanya susunan dalil itu begitu itu. Nah, Al-Ghazali sembuh dari penyakit skeptisisme tadi itu bukan karena menyusun dalil secara logis seperti itu, ya. Ada qadhiyah sughra, qadhiyah kubra, ada natijah gitu, ya. Tetapi bal binurin, melainkan melalui cahaya qadzafa yang melemparkan kepada cahaya Allah Ta'ala fis sadri, di dalam dada. Jadi sembuhnya itu bukan karena ilmu mantek, tapi karena ada cahaya yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Wadzalikan nuru, dan cahaya tadi itu huwa adalah miftahu aktsaril ma'arifi, adalah merupakan kunci dari sebagian besar pengetahuan-pengetahuan, ya. Jadi, nah ini baru diketahui Al-Ghazali setelah mengalami krisis. Al-Ghazali itu kan orang yang dikenal sebagai ahli mantek, bahkan menulis kitab mengenai mantek, ya, khusus mengenai mantek. Ada Al-Qistasul Mustaqim, ada Mi'yarul Ilm, ada yang lain-lain, ada misalnya Muqaddimah di dalam kitab Usul Fikih Al-Mustasfa karangan beliau juga, itu juga memuat bagian mengenai soal mantek, ya. Jadi kemudian juga dalam Maqasidul Falasifah beliau juga ngarang, dalam kitab itu ada bagian mengenai mantek, ya. Jadi Al-Ghazali itu ahli mantek banget. Semula beliau mengira bahwa pengetahuan itu ya hanya bisa dicapai kalau melalui prosedur logis seperti itu. Itu adalah pemahaman Al-Ghazali sebelum mengalami peristiwa ini. Setelah mengalami peristiwa ini, beliau tiba-tiba punya semacam insight, punya pengalaman batin bahwa ternyata keyakinan itu datang kepada pikiran manusia itu bukan melalui proses seperti digambarkan dalam ilmu mantek atau ilmu logika yang disusun oleh Aristoteles itu. Sebagian besar ilmu yang datang ke pikiran kita itu adalah karena nur, karena cahaya dari Allah. Baru setelah nur itu datang, ilmu mantek menerangkan. Ini benar sekali, seperti pengalaman yang dialami oleh yang terkenal sekali itu, Isaac Newton. Isaac Newton itu kan cerita yang terkenal ketika menemukan teori gravitasi.
itu kan dia kemudian berpikir ada teori gravitasi, itu kan muncul tek begitu saja. Meskipun teknya itu setelah sebelumnya beliau berpikir lama sekali ingin menemukan satu formulasi matematis ya tentang apa itu, kenapa benda itu kok bergerak di alam raya ini. Nah, begitu beliau itu melihat pada suatu hari buah apel jatuh dari pohonnya ke bawah ya, itu kan peristiwa sepele sekali yang dialami oleh jutaan orang sebelum Isaac Newton. Tapi begitu Isaac Newton dapat melihat buah apel jatuh dari pohonnya, kenapa kok buah apel jatuh kok ke tanah? Ya memang ke tanah, nggak ada cara lain, memang begitu. Ya tapi kenapa begitu? Nah, Isaac Newton kemudian pada momen yang spesifik itu tiba-tiba ada pengalaman dalam pikiran dia, oh ternyata penjelasannya adalah teori gravitasi. Itu namanya nurun qadzafahullah ya, cahaya yang dilemparkan oleh Allah kepada pikiran manusia yang kemudian menimbulkan pengalaman yang disebut dengan pengalaman eureka. Oh, gitu kan. Manusia kalau sudah mengalami pengalaman eureka, itu dia secara spontan tiba-tiba dia bisa menjelaskan sesuatu yang sebelumnya itu muskil. Dan itu terjadi begitu saja, bukan karena prosedur logis, ada dalil, ada dalil A, B, C kemudian menyimpulkan apa itu D misalnya. Enggak begitu. Jadi nur itu datang dulu, baru setelah nur datang, ilmunya ada, baru rasio kita, akal kita sebagai manusia menjelaskan itu berdasarkan ilmu mantek atau berdasarkan teori matematika, berdasarkan prosedur matematis itu. Tapi nurnya harus ada. Kalau nggak ada nurnya nggak bisa. Ya. Makanya itu, dan ini dikatakan oleh Ghazali, wadzalikan nuru, jadi cahaya ini adalah kunci segala atau sebagian besar pengetahuan. Faman maka barang siapa dzanna yang menyangka annal kashfa, sesungguhnya penyingkapan dalam bentuk nur yang diturunkan oleh Allah kepada pikiran manusia ya. Mauqufun adalah tergantung alal adillati kepada dalil-dalil, kepada proof ya, dalil dalam pengertian matematika ya, proof, dalil ya. Al-muharrarati yang disusun secara tertib, secara jernih dan benar, itu muharrarah. Maka faqad dayyaqa, maka sungguh telah mempersempit orang ini rahmatullahi kepada rahmat Allah Ta'ala al-wasi'ata yang luas. Barang siapa mengira bahwa ilmu itu hanya datang secara rasional, itu sama dengan mempersempit rahmatnya Allah Ta'ala. Karena sebagian besar ilmu datang tidak dengan cara begitu. Ilmu itu datang kepada pikiran para ulama, para sarjana, para peneliti, itu sebagian besar adalah melalui prosedur nurun qadzafahullah. Dalam bahasa lain melalui ilham. Ya. Setelah ilham datang, baru diterangkan oleh rasio manusia. Jadi rasio itu datangnya belakangan, bukan di awal. Karena kalau nggak ada ilham, rasio nggak bisa bekerja apa-apa. Ini bagi saya suatu informasi yang menarik sekali, yang keren sekali, yang berdasarkan pengalaman Al-Ghazali sendiri. Jadi sebagian besar ilmu itu datang ke pikiran manusia itu karena nurun qadzafahullah ya. Ya sama dengan beginilah. Seorang penulis novel ya, itu sejauh yang saya tahu ya, berdasarkan proses kreatif yang mereka alami, yang mereka ceritakan itu, novelis itu ketika nulis novel itu datang dulu idenya itu, ide besarnya. Jadi tiba-tiba nggak ngerti ada apa, tiba-tiba muncul saya kepengen nulis novel tentang kisah ini. Jadi ada ide gelondongan. Nah, setelah ada ide gelondongan ini, baru kita mendetailkannya melalui teori penulisan novel. Ada plot,
ada karakterisasi, ada pembukaan, ada konflik, ada resolusi, ada klimaks, kemudian ada antiklimaks. Itu kan teorinya. Itu ilmu manteknya nulis novel. Tapi ilmu mantek ini nggak bisa bekerja kalau idenya belum ada dulu. Harus ada ide besarnya dulu. Semua ilmu, semua gagasan itu bekerja dengan cara begini. Seorang arsitek misalnya, tentu dia punya ilmu arsitek yang dipelajari di sekolah. Tapi ilmu ini nggak bisa bekerja kalau nggak ada ide besarnya dulu. Ketika seorang arsitek mungkin ngelamun atau apa, atau sedang santai, tiba-tiba muncul dalam pikirannya sesuatu. Saya kepengen merancang gedung seperti ini. Idenya muncul dulu. Baru setelah ide besar ini muncul, didetailkan, itu diiris berdasarkan ilmu arsitektur yang dia pelajari di sekolah. Berdasarkan ilmu manteknya arsitektur. Semua begitu ya. Tukang batu, tukang bangunan, insinyur, apapun ya. Itulah cara kerja pengetahuan itu. Jadi harus ada nurun qadzafahullah. Dan Al-Ghazali benar sekali ketika beliau mengatakan bahwa nur inilah adalah aktsaru miftahil ma'arif. Hampir sebagian besar ilmu-ilmu itu datangnya melalui cara seperti ini. Karena itu doanya santri-santri di pondok dulu kan doanya minta supaya diberikan futuh oleh Allah, dibuka. Maksudnya dibuka itu apa? Ada nur ini loh. Kalau nur ini belum datang, itu sampean belum paham. Kalau sampean belum difutuh oleh Allah itu ilmu itu masih teori saja, belum sampai menyatu dengan diri kamu. Kalau sudah dibuka oleh Allah, wah itu tiba-tiba ya itulah kayak orang belajar alfiyah di pondok itu, belajar alfiyah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu ya ngerti. Tapi ngerti gitu saja, apal alfiyah, ngerti maknanya, ngerti artinya dan seterusnya. Tapi selama belum diberikan nur yang dilemparkan oleh Allah kepada pikiran, itu alfiyah itu masih kayak barang mati saja. Begitu sudah dibuka, baru ternyata bait ini itu maknanya begini, penerapannya begini, begitu. Oh, ternyata begitu toh maksudnya Ibnu Malik itu. Nah itu namanya nurun qadzafahullah. Dan nur seperti ini, cahaya seperti ini ya kita nggak bisa menduga kapan datangnya. Tapi kita bisa ikhtiar menyiapkan. Makanya Al-Ghazali itu kan teorinya manusia itu tidak bisa menentukan kapan ilham itu datang. Yang bisa dia lakukan adalah menyiapkan diri kita siap menerima ilham. Dengan cara apa? Ya dengan cara usaha, pikiran kita dibersihkan dari segala gangguan, hatinya dibersihkan dari segala kotoran, seperti ngelap kaca. Begitu nanti ada objek datang lewat, kaca itu sudah bersih, bisa menangkap itu. Tapi kalau kita nggak melakukan ikhtiar itu, ada ilham ya nggak ketangkep, ada sinyal datang nggak ketangkep itu. Itulah namanya nurun qadzafahullah itu. Walamma su'ila, dan ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani syarhi tentang maknanya kata asyarah ya. Wa ma'nahu, dan maknanya asyarah fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala dalam ini Al-Quran, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya, ini ayat yang kita baca dalam Al-Quran ya. Faman, barang siapa, yurid, yang menghendaki Allah an yahdiyah, untuk menunjukkan Allahu kepada man, maka jawabnya man ya, jumlah syartiyah, jawabnya adalah yashrah ya. Maka akan membukakan Allah sadrahu, dadanya orang ini, lil islami, kepada Islam. Apa maksudnya dibukakan itu? Kata yashrah ini agak misterius ini. Ada sahabat yang menanya, maka qala, menjawab kanjeng Nabi, huwa, yang disebut dengan asyarah ini, membuka itu adalah nurun, cahaya, yakdzifu, yang melemparkan. Jadi itu kayak dilemparkan begitu. Lempar itu maksudnya apa? Dilempar itu
Sesuatu yang dilempar itu kan cepat datangnya. Kita nggak menduga, set gitu saja. Ya, tidak melalui proses gradual, pelan-pelan seperti orang nyusun dalil dalam matematika itu, pembuktian dalil itu. Ada proses pelan-pelan. Itu kalau di dalam prosedur normal. Tapi kalau nur datang itu kayak dilempar, kecepatan cahaya itu kan cepat banget ya. Jadi makanya istilah atau redaksi yang dipakai Kanjeng Nabi yakdzifu, dilemparkan karena mendadak, tidak gradual ya. Itulah makna kata yakdzifu itu. Nur adalah cahaya yakdzifu yang melemparkan kepada nur Allah Ta'ala fil qalbi, di dalam pikiran ya. Fil qalbi, dalam pikiran ya. Kalau memakai istilah yang dipakai di dalam neuroscience sekarang ini, teori mengenai kesadaran, itu kan ada dua jenis kata kan. Ada brain, ada mind. Brain itu adalah pikiran berupa ya ini organ otak kita yang gambarnya sering kita lihat di gambar-gambar ilmu anatomi itu kan, anatomi tubuh manusia. Itu namanya brain. Brain itu adalah otak sebagai bentuk fisik. Ya katakan saja seperti komputer yang ada wujud komputernya, itu namanya brain. Tapi mind itu bukan brain. Mind itu adalah kemampuan berpikir yang kemampuan ini memang dimungkinkan karena adanya brain ini. Tapi yang disebut dengan mind itu lebih dari sekedar brain. Brain itu adalah otak. Kalau mind itu pikiran. Pikiran itu tidak sekedar hanya otak. Ya, pikiran itu sesuatu yang misterius ya. Orang-orang yang filosofinya materialistik ya, nggak percaya ada mind. Yang ada ya brain saja. Pikiran itu hanya ilusi. Yang ada hanya otak. Gitu ya. Ya, tapi itu silakan saja yang punya visi materialis seperti itu. Tapi kalau pandangan orang yang spiritualis ya, ada sesuatu yang lebih dari sekedar otak. Jadi al-qalbu itu kira-kira tadi itu, mind, pikiran ya. Allah melemparkan cahaya kepada hati, dalam pengertian di sini adalah pikiran kita. Setelah dilempari ide oleh Allah, masuk ke dalam pikiran, lalu kita kayak itu langsung kayak listrik semula mati, dicekrekin saklarnya, urip terus, murup, terang, semua jadi terang gitu. Fayashrahu, maka membukakan Allah lahu bagi al-qalb, hati tadi itu atau pikiran, as-sadra, dada ya. Memang di dalam pandangan tradisional Islam itu yang disebut dengan qalb itu adanya di dada sini. Jadi yang disebut dengan pengertian itu di sini ya. Di dalam dada ya. Bukan di sini itu pengertian rasional. Tapi kalau di sini itu pengertian yang lebih dari sekedar pengertian rasional ya. Fakila, maka dikatakan, ditanyakan, wama alamatuhu, wama, dan apakah alamatuhu, alamatnya nur tadi itu yang dilemparkan Allah di dalam qalb ya. Qala, menjawab Kanjeng Nabi, at-tajafi an daril ghururi wal inabatu ila daril khuludi. At-tajafi, menjauhkan diri, merenggangkan diri, andaril ghururi, dari rumah yang penuh tipuan yaitu di dunia ini, wal inabatu, dan kembali ila daril khuludi, kepada rumah keabadian. Intinya kalau sampean kepingin dapat ilham dari Allah, renggangkan diri kamu dari dunia. Ini tidak usah di dalam ilmu-ilmu spiritual atau rohani atau ilmu tasawuf ya. Bahkan dalam ilmu-ilmu yang biasa, ilmu-ilmu akademis, ini juga berlaku. Nur itu hanya bisa diberikan oleh Allah kalau sampean kerja, bukan karena dibebani hanya soal nyari duit tok, meningkatkan profesi supaya jadi profesor cepat, enggak. Kalau itu pikiran kamu nggak dapat nur. Nur itu adalah begitu kamu bekerja untuk mencari, memburu kebenaran. Karena Allah itu kan al-haq, Allah itu sumber kebenaran. Sampean kalau menjadi sarjana sedang meneliti di laboratorium, kok yang dipikirkan ini nanti penelitian saya kira-kira akan dibeli oleh industri enggak ya patennya?
kira-kira berapa duit yang akan saya peroleh nanti kalau saya dapat paten dari penelitian. Kalau yang kamu pikir begitu, nggak dapat itu pasti. Sesuatu yang kamu cari nggak dapat. Tetapi kalau kamu meneliti tidak punya pamrih apa-apa, ya sudah, kamu sedang ingin membuktikan sesuatu, ingin menemukan satu teori baru atau apa. Enggak. Jadi kamu at-tajafi andaril ghurur, ya. Kamu merenggangkan diri dari pamrih-pamrih material. Nah, itu baru akan terjadi, kamu bisa menemukan sesuatu, akan diberikan nur oleh Allah yang dilemparkan ke dalam pikiran kamu. Tapi kalau kamu digondeli terus, dibebani terus dengan pamrih-pamrih material, nggak dapat itu. Kamu nggak enjoy menikmati penelitian kamu. Akhirnya kamu nggak dapat sesuatu. Jadi hadis Kanjeng Nabi ini sebetulnya tidak hanya berlaku di dalam masalah ilmu-ilmu akhirat, ilmu-ilmu spiritual, tapi juga berlaku dalam ilmu-ilmu yang bersifat akademis, duniawi, yang sains modern sekarang ini. Semua para saintis yang bekerja di laboratorium itu ya bekerja, ya udah, dia memang mencintai ilmunya, mencintai risetnya, tidak dibebani oleh pamrih-pamrih duniawi ini. Ya, adapun nanti dunia muncul setelah itu, ada paten yang dibeli oleh industri, kamu jadi kaya, itu perkara kemudian. Itu perkara kemudian. Ketika Profesor Habibie menemukan teori mengenai bagaimana mengatasi crack di dalam pesawat itu kan, dalam ilmu aeronautika itu kan tidak, ketika Pak Habibie menemukan teori itu kan tidak dari awal berpikir kira-kira saya dapat paten apa dari penelitian. Enggak, ya ada paten, kemudian setelah itu dibeli industri, kemudian jadi kaya, itu belakangan. Tapi kalau dari awal kamu mikirnya adalah duit, nggak dapat apa-apa ya. Jadi itu nurun qadzafaullah, itu penting sekali kita perhatikan itu ya. Wahwa, dan cahaya ini adalah an-nuru, cahaya alladzi qala, yang bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi, mengenai nur ini ya. Inilah nur yang dimaksudkan dalam hadis Kanjeng Nabi yang lain, di mana Kanjeng Nabi bersabda, innallaha ta'ala khalaqal khalqa fi zulmatin thumma rasya 'alaihim min nurihi. Ini hadis keren sekali. Innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala, khalaqa, menciptakan al-khalqa, manusia, ciptaan alam raya ini, fi zulmatin, dalam keadaan gelap. Alam raya ini dengan seluruh isinya, dulunya, ini konsepsi spiritual ya, kita nggak bicara mengenai soal astronomi di sini. Dalam konsepsi spiritual itu, alam raya ini dulu diciptakan oleh Allah dalam keadaan gelap. Thumma rasya, kemudian mencipratkan, menitikkan ya, Allah Ta'ala alaihim, kepada al-khalq, ciptaan-ciptaan ini, manusia, min nuri, dari cahayanya Allah. Kemudian Allah meneteskan, memercikkan cahayanya kepada ciptaannya ini. Setelah cahaya Allah dipercikkan ke dalam ciptaannya ini, terang semua dunia ini. Itu seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam ya, dalam salah hikmah Hikam dikatakan di sana, al-kaunu kulluhu zulmatun. Semua alam raya ini adalah kegelapan. Al-kaunu zulmatun. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Sesungguhnya alam raya ini menjadi bercahaya, terang ketika ada cahaya masuk ke dalam alam raya ini. Selama belum ada cahaya ini, seorang ilmuwan itu nggak tahu apa-apa, gelap. Mencari penjelasan terhadap fenomena ini kenapa kok begini? Belum ketemu, nggak jelas tuh, gelap. Begitu sudah ada nur, setelah ada nur, ada cahaya dilemparkan oleh Allah ke pikirannya Isaac Newton. Oh, ternyata kenapa benda-benda itu bergerak di alam raya ini, karena ada daya gravitasi, ada hukum gravitasi yang membuat semua ini bergerak ya. Dan bisa dihitung dengan persis, dengan tepat, dengan presisi ya.
ada rumusan matematikanya itu gravitasinya Newton itu, dan itu rumusan yang dahsyat sekali. Dan itu rumusan ya terjadi setelah ada nurun qadzafahullah itu. Famin dzalikan nuri, maka dari cahaya itulah yang bagi seyogyanya an yutlaba, untuk dicari al-kasfu, pengalaman kasyaf, pengalaman disingkapkan semua tabir-tabir yang menutupi kita dan pikiran kita oleh Allah itu ya. Wa dzalikan nuru, dan cahaya itu yang bajisu, keluar, cempleret ya, keluar secara seperti sumber mata air yang keluar secara muncrat ya. Yang bajisu muncrat, maksudnya keluar dengan deras maksudnya ya. Minal judi, dari kemurahan al-ilahi yang bersifat ilahi ya. Dari kemurahan, dari sifat kemurahan, kedermawanannya Allah itu. Fi ba'dil ahayi, ini di dalam sebagian waktu. Jadi nur ini enggak datang setiap saat. Datangnya ini hanya ba'dul ahayin ya. Sekali-sekali saja. Pengalaman eureka atau yang disebut dengan aha momen dalam pengetahuan itu enggak setiap saat. Karena kalau manusia tiap hari dapat aha momen itu enggak kuat. Karena orang mengalami aha momen, pengalaman eureka, ketersingkapan, dapat nur dari Allah itu, kalau tiap hari orang bisa mati itu. Karena mendapatkan nur semacam ini itu menimbulkan kegembiraan yang luar biasa, yang kadang-kadang fisik kita nggak bisa menanggung itu. Makanya datangnya hanya sekali-kali saja. Kalau tiap saat, kalau wahyu Kanjeng Nabi itu datang tiap hari, nggak kuat Kanjeng Nabi itu. Makanya wahyu itu turunnya 23 tahun. Nggak setiap hari, nggak kuat. Manusia nggak kuat. Menerima nur Allah itu nggak setiap orang kuat juga. Ya. Ini nggak bisa dimengerti kecuali oleh orang-orang yang pernah mengalami pengalaman seperti ini. Ya. Kalau ini gampang saja. Kalau seorang penulis novel kok tiap hari dapat nur ide terus, nggak kuat itu. Karena biasanya orang yang dapat ide seperti ini, nur seperti ini, akan terdorong secara otomatis alamiah untuk menuliskannya. Nah kalau nur tiap hari datang, nur yang pertama belum selesai ditulis jadi novel, sudah muncul lagi, habis sudah, tubuhnya nggak kuat menerima itu. Makanya nur ini hanya datang fi ba'dil ahayin, hanya dalam waktu-waktu tertentu, nggak setiap saat ya. Nggak kuat, manusia nggak kuat menerima nur ini setiap saat ya. Tubuh manusia nggak kuat menerima itu. Wajibu, dan wajib dan harus atau sudu untuk mengintai ya, menunggu di pengkolan menunggu, mengintai lahu kepada nur ini. Jadi manusia tugasnya ada menunggu kapan nur ini nggak bisa diprediksi kapan datangnya ya, nunggu saja kita, nunggu sambil mempersiapkan diri ya. Kama qala, sebagaimana bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ya. Inna li rabbikum, sesungguhnya bagi Tuhan kalian, fi ayyami dahrikum, di dalam hari-hari tahunmu, dalam hari-hari tertentu dalam setahun maksudnya ya, nafahatin, ada tiupan-tiupan, ada tiupan-tiupan angin ilahi ya. Yaitu ilham itu maksudnya. Nafahat itu adalah tiupan-tiupan atau hembusan-hembusan ya. Ala, maka ingatlah, fata'arradu, maka bersiap-siaplah kalian laha terhadap nafahat ini. Wal maksudu, dan yang dimaksud min hadhil hikayati, dari cerita ini, cerita pengalaman Al-Ghazali ini adalah anta alama, untuk supaya mengerti engkau wahai pembaca kitab Al-Munqidh minad Dhalal ini, wahai santri ya, mengerti tentang kamal al-jiddi, tentang kesempurnaan usaha yang sungguh-sungguh ya, fit talabi, di dalam, atau kesungguh-sungguhan yang total, itu kamal ya. Jadi total
usaha yang total ya, usaha yang tanpa ragu-ragu, fit talabi, untuk mencari apa ya, mencari kebenaran berupa ilmu-ilmu tadi ini yang diragukan dasar-dasarnya oleh Al-Ghazali semula itu. Haitsuntaha, sampai ya, sampai mentok, sampai hingga sampai ya, pencarian ini, at-talab ini, ila talabima, untuk mencari sesuatu, mencari pengetahuan, la yutlabu, yang tidak bisa dicari lagi. Jadi pencarian kamu tentang kebenaran dalam pengetahuan ini harus total sampai kepada ilmu yang bersifat doruri, yang nggak perlu dicari karena memang ya sudah ada, Allah sudah memberikan itu kepada kita gratis, nggak perlu dicari. Apa itu? Ilmu doruriyat, ilmu hissiyat, itu kan ilmu yang sudah ada, nggak perlu dicari itu. Jadi kamu harus mencari kebenaran itu sampai ke ujung itu ya. Fa'innal awaliyati, karena sesungguhnya ilmu-ilmu yang bersifat aksiomatik, laisat, tidak ada, matlubatan, dicari. Ilmu yang awaliyat, yang aksiomatik, ilmu-ilmu akliyat dan hissiyat ya, itu kan nggak perlu dicari karena sudah ada. Bahwa satu itu lebih kecil daripada tiga, itu sudah dalam pikiran sudah ada ya. Bahwa jarak 10 kilo itu ditempuh lebih lama daripada 3 kilo kalau memakai alat yang sama ya, itu ya otomatis ya. Bahwa 2 hari itu lebih lama daripada sehari, itu otomatis sudah dalam pikiran, itu namanya awaliyat ya. Fa'inna, karena sesungguhnya awaliyat, hadiratun, itu sesuatu yang sudah hadir dalam pikiran kita. Wal hadir, dan sesuatu yang hadir, yang sudah ada, idza tuliba, ketika dicari, maka fukita, akan hilang, wakhtafa, dan pudar, dan bersembunyi. Kalau sesuatu yang sudah merupakan sesuatu yang aksiomatik, kok kamu kepingin membuktikan kebenarannya, itu malah hilang justru ya. Makanya Al-Ghazali tadi itu mengalami tadi itu kondisi keraguan-raguan total itu ya, antara lain karena barang-barang ilmu yang seharusnya itu sudah diandaikan begitu, tiba-tiba diurak-urak lagi, dikorek-korek lagi ya, jadinya malah bubrah semua kan. Jadi sesuatu yang sudah hadir kalau dicari lagi malah hilang gitu. Waman, dan barang siapa tolaba, yang mencari orang ini, ma, sesuatu, la yutlabu, tidak usah dicari. Barang siapa yang, kok ada orang mencari pengetahuan yang sudah aksiomatik ya, sampai sejauh itu pencariannya, maka fala yuttahamu, maka tidak boleh dicurigai orang ini fitaksiri, dengan bertindak salah, fi talabima, dalam mencari ilmu, yutlabu, yang sudah seharusnya dicari ya. Orang kalau sudah pencarian kebenarannya itu sampai ilmu yang bersifat awaliyat, dia nggak usah diragukan dalam ilmu-ilmu yang tidak bersifat awaliyat ya. Kalau pencariannya sudah sampai sejauh itu, berarti dalam ilmu-ilmu yang tidak bersifat awaliyat, dia pasti dipastikan akan bersungguh-sungguh mencari itu ya. Artinya kalau dengan analogi yang lain, kalau orang mampu lari sampai 20 kilo, ya kalau lari 10 kilo itu ya sudah biasa, sudah pasti bisa. Kalau dia sudah bisa lari sampai 20 kilo, berarti lari 10 kilo ya pasti bisa. Pasti tidak akan taksir, nggak akan dia nggak akan teledor, nggak akan, pasti mampu, bukan tidak mampu ya. Artinya kalau sudah 20 kilo bisa lari 20 kilo ya, yang 10 kilo pasti bisa itu ya. Itu maksudnya fala yutahamu fit taksiri fima yutlab itu ya. Fi talabima yutlab. Sekian ngaji Al-Munqidh, kita teruskan besok dengan bab baru ya, tentang al-qaulu fi asnafit talibin, yang juga menarik ini bab ini. Mari kita ngaji Ihya sekarang.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Halaman 990 di paragraf paling akhir, wa hadhihi isyaratun, ya. Wa hadhihi isyaratun. Mana ini ya? Wa hadhihi isyaratun. Wa hadhihi isyaratun ila anna kullama syaghala 'anillahi ta'ala fahuwa nuqsanun, ya. Wa hadhihi, dan keterangan-keterangan yang sudah disebutkan sebelumnya tadi itu, isyaratun adalah petunjuk, isyarat. Ila anna kullama, kepada sesungguhnya bahwa semua hal, syaghala yang bisa mengganggu hal ini anillahi terhadap Allah Ta'ala, maka fahuwa, hal itu, nuqsanun, adalah kekurangan. Ini kaidah penting dalam perjalanan rohani, ya. Setiap hal yang membuat seseorang lalai dari Allah itu adalah hal yang menimbulkan kekurangan. Nikah dalam keadaan belajar itu sebetulnya kekurangan kalau membuat kita jadi terganggu dalam belajar kita menuju kepada Allah itu. Karena itu falyanzur, maka hendaklah berpikir atau melihat al-muridu, seorang murid rohani, murid spiritual, ya, ila halihi, kepada keadaannya seorang murid ini, wa qalbi, dan hatinya murid. Fa in wajada, maka jika menjumpai murid ini hu, kepada dirinya, ya, fil uzubati, cocok dalam keadaan jomblo, tidak usah kawin, kalau dia mampu untuk tidak nikah, maka fahuwa, maka al-madhkur minal uzubah, ya, kejombloan ini adalah al-aqrabu, yang jauh lebih dekat, ya. Maksudnya lebih mudah bagi dia, lebih mendekatkan dia kepada tujuannya. Tapi wa ina ajaza, dan jika tidak mampu al-murid ini anzalika, dari uzubah itu, ya fan nikahu, maka nikah aula, lebih utama bihi, bagi seorang murid ini. Wa dawa'u hadhil illati, dan obatnya penyakit ini, penyakit yang timbul dari syahwat seksual yang mengganggu seorang murid yang sedang belajar ini, obatnya adalah thalathun, 3. Pertama, al-ju'u, lapar, mengendalikan nafsu kuliner seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Wa ghaddul basari, dan mengendalikan mata supaya nafsu seksual tidak liar, ya. Wal istighalu, dan ketungkul dalam bahasa pesantrennya, atau wal istighalu, dan sibuk dan menyibukkan diri, bisyughlin, dengan kesibukan, yastaufi, yang akan menguasai menguasai al-qalba, hati. Sibukkan hati dengan kesibukan sehingga hati itu lupa, atau pikiran kita lupa kepada syahwat-syahwat yang mengganggu. Fa illam tanfa, maka jika tidak berguna hadhihi salah satu 3 obat ini, maka fan nikahu, nikah, huwa adalah alladzi yasta'silu, yang akan bisa mencerabut, ya, madataha, terhadap materi dasarnya syahwat ini, ya, atau materi dasarnya syahwat, ya, faqat, ya, saja, ya. Jadi kalau nggak mampu, ya nikahlah, ya. Hanya nikahlah yang bisa mencabut, memutus, memotong akar-akar syahwat ini. Walihada, karena itulah, karena ada as-salafu, orang-orang dulu, ya, orang salaf. Ya, sekali lagi yang disebut dengan salaf itu generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kira-kira 300 atau 200 pertama di dalam sejarah Islam, ya. Walihada, karena itulah, karena ada as-salafu, orang-orang salaf, orang-orang kuno dalam bahasa pesantrennya itu. Tapi kuno di sini bukan kuno ukuran kita, tapi kuno dalam ukuran sejarah Islam, ya.
Yubadiruna, mereka cepat-cepat ilan nikahi, kepada nikah. Wa ila tazwijil banati, dan kepada mengawinkan anak-anak perempuan, ya. Itu para salaf dulu, ya. Khawatir karena ini menimbulkan gangguan karena adanya hasrat seksual yang tidak terkendali itu. Cepat nikah, ya. Ya kalau ini sekarang mungkin agak sedikit bermasalah karena sekarang ada gerakan untuk mencegah kawin dini, ya, kawin anak, ya, dan saya kira itu perlu juga, ya. Ya tapi ini nasihat atau pengalaman yang dialami oleh para ulama-ulama dulu. Solusinya kalau kamu tidak bisa mengendalikan hasrat seksual, ya nikah itu. Nah ini contoh-contohnya. Salah satu contohnya adalah contoh yang ditunjukkan oleh seorang tokoh tabi'in yang terkenal, yaitu Sa'id bin Musayyib, ya. Qala berkata Sa'idu ibnul Musayyibi, Sa'id ibn Musayyib. Kata Musayyib di dalam nama Sa'id ibn al-Musayyib itu bisa dibaca al-Musayyib, bisa dibaca al-Musayyab, ya. Kalau penduduk Madinah zaman dulu, ya, membacanya Ibnul Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini adalah seorang tabi'in yang tinggal di Madinah, ya. Tapi kalau orang-orang Irak itu membacanya adalah Sa'id ibn al-Musayyab, ya. Nah, kebanyakan para ulama memilih membaca Sa'id ibn al-Musayyib, ya. Ini salah satu tabi'in terkenal yang tinggal di Madinah, satu di antara 7 tabi'in yang dikenal sebagai ahli fikih, ya. Jadi min fuqaha tabi'in as-sab'ah, ya. Kata Sa'id ibn al-Musayyib, ma'ayyisas syaitanu, tidak pernah putus asa asyaitanu, syaitan, min ahadin, dari seseorang, illa wa atahu, kecuali mendatangi syaitan ini hu, kepada ahad, min kibalin nisa'i, dari arah perempuan. Artinya kalau setan sudah nggak bisa menggoda orang dengan trik-trik yang lain, maka trik terakhir, jurus terakhir, pamungkasnya adalah perempuan. Ini kata Sa'id bin al-Musayyib. Ya, meskipun kalau perempuan ya digoda dengan laki-laki, jadi artinya ini berlaku dua belah pihak sebetulnya, ya. Ini kan mengandaikan yang digoda hanya laki-laki saja. Perempuan ya digoda dengan laki-laki, gitu kan. Wa qala, dan berkata Sa'idun, Sa'id, ya, maksudnya Sa'id bin Musayyib, ya. Wahua, dalam keadaan Sa'id ibn Musayyib ini ibnu arba'in wa thamanina sanatan, anaknya 84 tahun, maksudnya umur 84 tahun, ya. Ini ungkapan idiomatik dalam bahasa Arab. Kalau ingin mengatakan orang itu umur sekian, itu diungkapkan dengan istilah ini, wahwa ibnu arba'in wa thamanina sanatan. Dia ini anaknya umur 84 tahun, maksudnya umur 84 tahun. Waqad dhahabat, dan telah hilang ikhda ainaihi, salah satu dari 2 matanya Sa'id bin Musayyib, sudah mulai hilang satu penglihatannya. Wahua, dan Sa'id bin Musayyib ya'syu rabun fil ukhra, dengan mata yang lain, ya. Sudah sepuh sekali beliau dalam keadaan. Jadi Sa'id bin Musayyib pernah berkata pada saat beliau sudah sepuh dan matanya sudah rabun dan yang satu sudah hilang pandangannya. Apa kata beliau? Masyai'un akhwafa indi minan nisa'i. Masyai'un, tidak ada sesuatu, akhwafa, lebih mengkhawatirkan, indi, bagiku, minan nisa'i, daripada perempuan. Padahal beliau sudah hampir buta, ya, masih merasa khawatir dengan hasrat seksual yang timbul dari perempuan itu, ya. Yang menunjukkan betapa hasrat seksual, syahwah jinsiyah, ya, secara umum itu memang mengandung atau potensi destruktifnya tinggi sekali kepada manusia, karena itu harus dikontrol. Ya, ini dalam ilmu tasawuf begitu, ya. Wa ani bni, kalau di dalam edisi Ihya yang lain, wa an Abdillahi ibni Abi Wada'ata, ya. Ya, betul. Wa an Abdillahi ibni Abi Wada'ata,
dan dari Abdullah ibn Abi Wada'ah, ya, yaitu keponakannya Sa'id bin Musayyib. Abdullah bin Abi Wada'ah itu adalah anak keponakan, anak saudaranya Sa'id bin Musayyib, ya. Wa an Abdullah bin Abi Wada'ah, dan dikisahkan dari Abdullah bin Abi Wada'ah. Ini kisah yang dikisahkan oleh keponakannya Sa'id bin Musayyib, yang cerita ini agak lucu, ya. Qala berkata Abdullah bin Abi Wada'ah, kuntu, ada aku, ya, ujalisu, duduk bersama aku Sa'id bin al-Musayyibi dengan Sa'id bin Musayyib. Satu hari aku duduk bersama Sa'id bin Musayyib untuk ngaji, ya. Jadi dikisahkan di dalam beberapa kitab mengenai biografinya Sa'id bin Musayyib, ya. Sa'id bin Musayyib itu konon ini orang memang dasar sekali. Selama hidupnya beliau itu hanya berjalan dari rumah ke masjid, yaitu Masjid Nabawi. Karena Sa'id bin Musayyib itu tinggalnya tidak jauh dari Masjid Nabawi di Madinah, ya. Jadi sepanjang hidupnya beliau itu tidak pernah pergi kemanapun kecuali dari rumah menuju ke Masjid Nabawi untuk ngaji di sana. Nah, ponakannya ini duduk bareng bersama Sa'id bin Musayyib, maksudnya ya ngaji bareng di Masjid Nabawi. Fafaqada, maka kehilangan Sa'id bin Musayyib ini kepadaku ayyaman, beberapa hari. Tiba-tiba saya nggak absen, nggak ngaji. Falamma ji'tu, maka ketika datang aku kepada Sa'id bin Musayyib, qala, bertanya Sa'id bin Musayyib, aina kunta, di mana engkau? Qultu, menjawab aku, maksudnya Abdullah bin Abi Wada'ah, tuwfiyat ahli. Tuwfiyat meninggal, ya. Ahli maksudnya istriku, ya. Jadi ini punya istri meninggal. Fastaghaltu, maka sibuk aku biha untuk mengurus ahli tadi itu. Faqala, maka berkata Sa'id bin Musayyib, halla akhbartana fasyahidnaha. Halla akhbartana, seandainya mengkabari engkau kepada kami, fasyahidna, maka akan menyaksikan kami kepada kepada istrimu yang meninggal. Artinya aku ikut melayat itu, ya. Kamu kok diam saja, kenapa nggak ngasih tahu? Qala, berkata Sa'id bin Musayyib. Thumma qala, berkata Abdullah bin Abi Wada'ah, thumma aradtu, maka kemudian ingin aku anakuma, untuk berlalu, untuk pamitan, maksudnya berdiri untuk pamitan. Faqala, maka berkata Sa'id bin Musayyib, halistahdatsa imra'atan. Jadi begitu saya pamit mau pergi, ya, ditanya oleh Sa'id bin Musayyib, halistahdatsa, apakah memperbaharui engkau, apakah kenal engkau imro'atan, kepada seorang perempuan? Kamu sudah punya calon istri lagi enggak? Kira-kira begitu. Fakultu, maka berkata aku, maksudnya Abdullah bin Abi Wada'ah, yarhamukallahu ta'ala. Yarhamukallahu ta'ala, semoga merahmatika kepadamu wahai Kiai Sa'id bin Musayyib, Allah Ta'ala. Maksudnya, Masya Allah, saya begitu kaget, ya. Waman yuzawwiju, waman, dan siapakah yuzawwiju, akan mengawinkan orang ini kepada aku? Siapa yang mau mengambil menantu saya? Wama amliku, sementara tidak punya aku illa dirhamaini, kecuali 2 dirham, atau 3 dirham. Saya nggak punya harta kecuali harta yang sedikit ini. Gak mungkin saya mau nikah, Kiai, kira-kira gitulah. Faqala, maka berkata Sa'id bin Musayyib, aku yang mau mengambil menantu kamu. Fakultu, maka berkata aku, Abdullah bin Abi Wada'ah, wa taf'alu, beneran kamu mau mengambil menantu aku? Kira-kira begitu maksudnya. Qala, berkata Sa'id bin Musayyib, na'am, iya, kenapa memang? Langsung spontan ketika itu, fahamida, maka memuji Sa'id bin Musayyib Allah, kepada Allah Ta'ala, wa sholat, dan membaca sholawat Sa'id bin Musayyib ala Nabi, kepada Nabi Muhammad SAW, maksudnya khutbah nikah, ya. Begitu langsung ditawari, dijawab ya oleh ponakannya tadi itu, ya, kamu memang betul-betul mau mengambil saya menantu? Ya, dijawab begitu. Langsung khutbah nikah
seketika itu. Wa zawwaja, dan mengawinkan Sa'id bin Musayyib ini kepadaku, kepada putrinya ya, ala dirhamaini, atas atas mas kawin sebesar 2 dirham, karena dia hanya punya 2 dirham saja. Auqala, atau berkata Abdullah bin Abi Wada'ah, salah satu atau 3 dirham. Ya udah, sesuai dengan uang yang dipunyai itu. Hampir nggak percaya dia ya. Ini anak, jangan lupa ya, Sa'id bin Musayyib ini kiai besar sekali, kiai yang bahkan ditakuti oleh Khalifah Bani Umayyah ketika itu, Marwan bin Abdul Hakam ya. Jadi ini bukan kiai cepete-cepete, bukan abal-abal, ini kiai besar sekali. Tiba-tiba kok nawari jadi mertuanya, mengawinkan dengan anaknya kepada ponakannya, dan hanya mas kawinnya 2 dirham saja. Jadi hampir nggak percaya ponakannya ini. Qala, maka berkata Abdullah bin Abi Wada'ah, faqumtu, maka berdiri aku langsung minta pamitan, dan wama adri, dan tidak mengerti aku apa sesuatu ya asna'u, yang bakal memperbuat aku minal farohi, karena saking bungahnya, saking gembiranya. Speechless, nggak bisa ngomong. Saya mau pergi saja karena nggak ngerti apa yang harus saya katakan. Saking gembiranya dapat putrinya seorang kiai besar yang namanya Sa'id bin Musayyib. Maka fasirtu, maka menuju aku, maka menjadi aku, maksudnya menuju aku, ila manzili, kepada rumahku. Wa ja'altu, dan mulai aku ufakir, berpikir, mimman, dari siapakah akhudhu, akan mengambil aku. Kira-kira saya mau pinjam siapa ini untuk nanti walimah, untuk pesta pernikahannya. Dia nggak punya uang sama sekali. Wa mimman, dan dari siapakah astadinu, minta utangan aku. Nggak ngerti. Bingung dia. Semula gembira luar biasa dapat putrinya seorang kiai besar, tapi setelah itu bingung. Ini gimana cara untuk bikin pestanya? Fasallaitu, maka salat aku al-maghrib, salat maghrib, wan saraftu, dan pergi aku ila manzili, kepada rumahku. Ketika sore maghrib salat pulang, fa asrajtu, maka menyulut lampu aku. Wa kuntu, dan ada aku wahdi, sendirian aku, shaiman, dalam keadaan puasa. Pulang menyalakan lampu dalam keadaan puasa ya, karena memang nggak punya harta, jadi ngapain kalau nggak puasa kan, karena nggak punya uang. Maka faqaddamtu, maka mempersiapkan aku asyai, buka puasaku, makanan malam maksudnya, li uftira, untuk buka aku. Pada saat aku menyiapkan makanan untuk buka ya, wakana, dan itu pun bukaan atau makanan yang sederhana sekali, wakana, dan ada asyai tadi, makanan malamku, khubzan, hanya berupa roti, wa zaitan, dan minyak zaitun ya. Sederhana sekali, cuma roti dan minyak zaitun. Tiba-tiba tiba-tiba babi ya, pintu rumahku, yukra'u, diketuk pintu rumah ini. Fakultu, maka berkata aku, man hadha, man, barang siapa, siapakah hadha ini, siapa yang mengetuk pintu ini? Qala, berkata Sa'id ya, maksudnya Sa'id bin Musayyib. Qala, berkata orang yang mengetuk, maksudnya man ini, Sa'id ya. Siapa yang mengetuk ini? Sa'id. Hanya bilang Sa'id saja, dikira Sa'id siapa, Sa'id siapa gitu kan, bukan Sa'id ibn Musayyib ya. Qala, berkatalah Abdullah bin Abi Wada'ah, karena dia nggak menyangka sama sekali bahwa Sa'id bin Musayyib akan berkunjung ke rumahnya, karena seperti yang saya ceritakan tadi, Sa'id bin Musayyib sepanjang hidupnya tidak pernah pergi ke rumah siapapun kecuali dari rumah dia ke Masjid Nabi. Itu rutinitas beliau sepanjang hidup. Nggak pernah kemanapun, pekerjaannya, profesinya hanya ngajar di masjid, habis itu pulang masjid lagi, masjid pulang, terus itu aja. Jadi beliau ini pernah pergi ke tujuan selain ke Masjid Nabi hanya sekali saja ketika nanti ini pergi ke rumahnya menantunya ini ya. Selain itu nggak pernah pergi ke tempat lain ya. Ya, ini menunjukkan betapa
dedikasinya kiai besar namanya Sa'id bin Musayyib ini kepada pengetahuan. Ini mengingatkan kita kepada seorang tokoh besar filosof Jerman, Immanuel Kant, yang pekerjaannya setiap hari bisa diprediksi, jam sekian ke sini, jam sekian ke sini, jam sekian ke sini, ya, jam sekian ngajar. Jadi ya itu seluruh hidupnya hanya dilalui dengan mengerjakan hal-hal yang sederhana, dan itu berulang setiap hari dalam waktu yang sama. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Abdullah bin Musayyib. Setiap hari pekerjaannya hanya ngajar dari rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Pernah pergi ke tempat lain hanya sekali ke rumah menantunya ini. Apa yang dikerjakan Sa'id bin Musayyib malam-malam pergi ke rumah menantunya ini? Qala, berkata Abdullah bin Abi Wada'ah, fa'afkartu, maka berpikir aku fi kulli insanin, tentang semua manusia, ismuhu, yang namanya insan ini Sa'idun Sa'id, tetapi illa Sa'id bin al-Musayyibi, kecuali Sa'id bin Musayyib. Setelah ditanya siapa yang ngetuk pintu, Sa'id. Abdullah bin Wada'ah berusaha untuk nginget-nginget, ini Sa'id siapa selain Sa'id bin Musayyib, karena nggak mungkin Sa'id bin Musayyib pergi ke rumahnya. Wadzalika, dan itu maksudnya kenapa saya mencari nama Sa'id selain Sa'id bin Musayyib, annau, sesungguhnya keadaan berikut ini, demikian ya, lam yuro, tidak pernah dilihat Sa'id bin Musayyib ini arba'ina sanatan, 40 tahun ya, illa baina darhi, kecuali lalu lalang antara rumahnya Sa'id bin Musayyib wal masjid, dan Masjid Nabawi. Dah itu aja. Fakumtu, maka berdiri aku, fakharastu, maka keluar aku, ilaihi, menemui Sa'id bin Musayyib ini. Fa'idha fihi, tiba-tiba orang tadi itu, man tadi itu, Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib adalah Sa'id bin Musayyib ya. Tiba-tiba yang datang benar-benar Sa'id bin Musayyib. Fadhanantu, maka mengira aku, annahu, sesungguhnya Sa'id bin Musayyib, qad bata, telah punya pikiran baru, maksudnya lahu, bagi Sa'id bin Musayyib. Saya mengira dia mungkin menyesal mengambil saya, menantunya, menikahkan putrinya ke saya, jadi dia datang mungkin untuk membatalkan pernikahan, kira-kira gitulah. Karena nggak mungkin dia datang ke rumah saya. Fakultu, maka berkata aku, ya Aba Muhammadin, wahai Aba Muhammad, ini nama kunyahnya Sa'id bin Musayyib. Wahai Aba Muhammad, lau arsalta, hendaknya, atau maksudnya lau di sini jika, maksudnya hendaknya, atau jika mengutus engkau ilayya, kepadaku, mengutus seseorang, la itu, maka pasti akan datang aku kepada engkau. Lah mbok ngutus utusan atau kiai kok jenengan datang piyambak tengene kula menika sepundi? Faqala, maka berkata Sa'id bin Musayyib, la, enggak. Anta, engkau ahakku, berhak, antu'ta, untuk didatangi. Kamu layak didatangi. Fakultu, maka berkata aku, maksudnya Abdullah bin Abi Wada'ah, fama ta'muru, apa ta'muru, memerintahkan kau, jenengan kepingin memerintahkan apa? Qala, berkata Sa'id bin Musayyib, innaka kunta rajulan azaban, innaka, sesungguhnya engkau, kunta, ada engkau, rajulan, semula adalah seorang laki-laki, azaban, yang jomblo, yang nggak punya istri karena meninggal istrinya ya. Kemudian fatazawwajta, maka kemudian nikah engkau, fakarihtu, maka tidak suka aku ya, an abitaka, atau an ubayyitaka, saya lebih suka membacanya an ubayyitaka ya. Di sini diharokati syakalnya an abitaka, tapi lebih baik dibaca an ubayyitaka. An ubayyita, untuk membuat engkau bermalam ya, kepada an ubayyita, untuk membuat bermalam aku engkau kepadamu, al-lailata, malam ini, wahdaka, dalam keadaan engkau sendirian. Aku nggak ingin malam ini kamu tidur sendirian di rumah, padahal kamu sudah nikah, yaitu nikah dengan putriku. Wahadi, dan inilah imra'atuka, istrimu. Dibawa itu putrinya untuk diantarkan ke rumahnya Abdullah bin Abi Wada'ah ini. Fa'idzan, maka
dumadaan, maka tiba-tiba Hiya, perempuan yaitu putrinya Sa'id bin Musayyib tadi itu, qaimatun, berdiri, khalfahu, di belakangnya Sa'id bin Musayyib, fituli, dengan atau dalam ketinggian, fituli, di dalam ketinggiannya Sa'id bin Musayyib, artinya nggak kelihatan karena ketutupan dengan ketinggiannya Sa'id bin Musayyib ya. Tsumma akhadha, kemudian memegang Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib ya, dia dengan atau kepada tangannya perempuan tadi itu, putrinya itu. Fadafa'a, maka mendorong Sa'id bin Musayyib kepada perempuan tadi itu, fil babi, ke arah pintu. Waradda, dan menolakkan, maksudnya mendorong Sa'id bin Musayyib kepada pintu ditutup. Jadi anaknya, putrinya disuruh masuk ke rumahnya Abdullah bin Wada'ah ini, kemudian pintu ditutup oleh Sa'id bin Musayyib ya. Fasaqatat, maka jatuhlah almar'atu, perempuan putrinya Sa'id bin Musayyib tadi itu, minal hayai, karena malu ya. Ya nggak pernah kenalan sama sekali, tiba-tiba dinikahkan, jadi saking malunya jatuh ya, jatuh ke tanah maksudnya. Fastauthaqtu, maka mempererat aku minal babi, terhadap pintu, artinya berpegangan kepada pintu untuk memegangi istrinya ini yang baru ini ya. Tsumma taqaddamtu, kemudian maju aku, ilal qas'ati, kepada nampan, kepada nampan, allati fiha, yang di dalam nampan ini az-zaitu, ada tadi itu minyak zaitun, wal khubzu, dan roti yang dia siapkan untuk buka puasa. Fawadha'tu, maka meletakkan aku kepada nampan tadi, qas'ah, fi dhillis siraji, di dalam bayang-bayang lampu. Likaila taro, supaya tidak melihat perempuan tadi, anaknya Sa'id bin Musayyib, kepada makananku ini. Dia malu, masa makanannya cuma roti sama minyak zaitun saja. Dia malu, tengsin lah ya, masa calon baru kenalan, ketahuan dia kere ternyata ya. Tsumma itu, kemudian naik aku as-satha ya, kepada loteng, kepada atap rumah ya. Faroma itu, maka melempar aku al-jirona, kepada tetangga-tetangga. Jadi dia naik ke atap rumah paling atas, kemudian melempar dengan batu rumah-rumahnya tetangganya supaya ngasih isyarat, maksudnya supaya mereka datang. Faja'u, maka berdatangan para tetangga ini kepadaku, waqalu, dan berkata para tetangga-tetangga ini, ma sya'nuka, apakah sya'nuka, keadaan, ada apa memang itu? Qultu, berkata aku, wayhakum, celaka kalian, maksudnya celaka aku, celaka ini. Kenapa zawwaja, menikahkan ini kepadaku Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib, bintahu, kepada putrinya Sa'id bin Musayyib, al-yauma, hari ini dinikahkan jadi menantunya Kiai besar Sa'id bin Musayyib. Wa qad jaa, dan sungguh telah datang Sa'id bin Musayyib biha, dengan membawa putrinya tadi itu, anak putrinya, al-lailata, malam ini, ala ghaflatin, secara diam-diam. Tiba-tiba dia dibawa anaknya ke rumahku diam-diam. Faqalu, maka bertanya para tetangga-tetangganya ini, Sa'idun zawwajaka, Sa'id bin Musayyib zawwajaka, menikahkan Sa'id kepadamu? Benar, Kiai besar Sa'id bin Musayyib mengambil kamu menantu. Qultu, berkata aku, na'am, iya. Wahahiyya fiddari, wahahiyya, dan dia, dan lihatlah, dia, perempuan anaknya Sa'id bin Musayyib tadi, fiddari, di rumah ini, sekarang lagi di rumah saya ini. Fanazzalu, maka kemudian berdatangan, turun ya, para tetangganya ini, ilaiha, menuju kepada rumahnya, kepada dar, maksudnya kepada rumahnya Abdullah bin Abi Wada'ah. Wabalagho, dan sampailah dzalika, berita ini, ummi, kepada ibuku. Ibunya pun belum tahu, karena baru siang tadi dinikahkan, belum tahu kalau dia nikah lagi. Fajaat, maka datanglah ibunya ini, ibunya Abdullah bin Wada'ah, waqala, dan berkata, apa kata ibunya dia? Wajhi min wajhika haramun, in masastaha qabla an uslihaha ila thalathati ayyamin. Wajhi, wajahku, min wajhika, dari wajahmu, haramun, haram. Aku enggak sudi melihat
muka kamu wahai anakku Abdullah bin Wasa maksudnya. In masasta jika menyentuh engkau kepada putrinya Sa'id bin Musayyib, aku enggak rela kamu menyentuh dia qablaan usliha sebelum memperbaiki aku kepada Bintun tadi putrinya Sa'id bin Musayyib ila thalathati ayyamin sampai 3 hari. Sebelum aku dandani, sebelum aku maksudnya diperbaiki itu maksudnya ya didandani, dirawat dulu lah, dipingit selama 3 hari. Aku nggak rela, jangan sentuh dulu sampai 3 hari, kira-kira gitu. Kata ibunya. Qala berkata Abdullah bin Abi Wada'ah, fa'aqamtu maka diam aku salatan selama 3 hari, nggak menyentuh istriku. Tsumma dakhaltu, kemudian setelah itu, tsumma dakhaltu kemudian masuk aku atau berhubungan suami istri aku biha dengan Bintu tadi dengan anaknya Sa'id bin Musayyib, fa idza hiya maka tiba-tiba hiya perempuan tadi min ajmalin nisa'i salah satu dari perempuan paling cantik ya, wa akhfadhin nasi dan paling hafalnya para manusia li kitabillahi kepada kitabnya Allah Ta'ala. Selain cantik dia hafal Quran, wa a'lamihim dan paling tahu di antara manusia ini bisunnati Rasulillah mengenai sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang selain hafal Quran paling ngerti hadis, wa a'rafihim dan paling tahu di antara manusia ini bihaqqiz zauji mengenai hak-haknya seorang suami. Ya. Qala berkata Abdullah bin Abi Wada'ah, famakastu maka diam aku syahron selama sebulan. Ya. Selama sebulan saya absen nggak ikut ngaji karena honeymoon, layati tidak datang nih kepadaku Sa'id bin Musayyib, juga walaati dan tidak datang aku kepada Sa'id bin Musayyib. Falamma kana maka ketika ada Sa'id bin Musayyib ya, qurba syahri kira-kira sebulan, itu datang aku ya. Wahua kepada Sa'id bin Musayyib, wahua dalam keadaan Sa'id bin Musayyib tadi itu fi halaqati di dalam halaqah pengajiannya Sa'id bin Musayyib. Ya memang pekerjaannya kiai satu ini hanya tabiin yang satu ini hanya ngajar saja, nggak ada yang lain itu. Ya, selama hidupnya hanya ngajar. Fasallam tu maka membaca salam aku, maka uluk salam aku alaihi kepada Sa'id bin Musayyib. Faradda maka menjawab Sa'id bin Musayyib alaiya kepadaku assalam walam yukallim dan tidak berbicara Sa'id bin Musayyib ini kepadaku hatta tafarraqa sehingga bubar annasu para santri-santri minal majlisi dari majelis pengajiannya. Faqala maka kemudian berkata Sa'id bin Musayyib, ma halu dzalikal insani? Ma bagaimanakah, apakah halu dzalikal insani? Keadaan manusia itu, yang manusia kemarin itu, maksudnya putrinya sendiri. Gimana manusia yang aku kawinkan kepadamu itu? Ya maksudnya agak sedikit bergurau ya. Gimana ya kesan kamu? Qultu berkata aku, khairan ya Aba Muhammadin. Khairan ya. Ya baik. Kana khairan ya. Baik ya Aba Muhammadin wahai Aba Muhammad ya. Wah keren banget kira-kira gitulah. Ala ma yuhibbu sesuai dengan sesuatu yuhibbus sadiqu yuhibbu yang senang as-sadiqu seorang teman wa yakrahul adu dan benci al-adu seorang musuh. Ini ungkapan idiomatik artinya keren banget putri jenengan kira-kira gitu. Qala berkata Sa'id bin Musayyib in rabaka syai'un, in raba jika menimbulkan keraguan kepada engkau syai'un sesuatu berkenaan dengan istri kamu yang merupakan anakku sendiri itu, maka fal asa maka tongkat ya, maksudnya kalau ada hal-hal yang kamu merasakan tidak benar pada istri kamu ya fal asa di sini maksudnya ya diajar, diedukasi ya, bukan dipukul dengan tongkat ya. Ya ini memang agak problematis kalau dibaca dalam konteks sekarang ya, karena ya kita harus membacanya dalam konteks pada zamannya ya. Mungkin sebagian orang memperlakukan istri dengan cara yang mungkin agak sedikit keras dengan menggunakan
Ya di Quran kan dikatakan boleh memukul, tapi memukul yang tidak menimbulkan kesakitan, sekedar untuk mengajar saja. Ya, jadi fal asr di sini artinya ya memberikan edukasi. Ya. Fansaraftu, maka kemudian pulang aku ila manzili kepada rumahku. Setelah itu pulang, fawajjaha, karena Said bin Musayyib ini kiai yang lumayan kaya juga ya. Fawajjaha, maka kemudian mengirim Said bin Musayyib ilayya kepadaku bi isyrina alfi dirhamin ya, bi isyrina alfa dirhamin, bi isyrina dengan 20 alfa dirhamin, 20 alfa dirhamin, 1000 dirham. Setelah pulang oleh mertuanya dikirim uang 20.000 dirham. Sudah dikasih anaknya dikirim uang 20.000 dirham. Jadi udah beruntung berlipat-lipat ini kan. Qala berkata Abdullah bin Sulaiman ya. Ini komentator mengenai kisah ini, wa kana, dan ada bintu Sa'idin Ibnul Musayyibi, putrinya Sa'id bin Musayyib, padahal ini menurut Abdullah bin Sulaiman, keterangan dari beliau ini, putrinya Sa'id bin Musayyib ini khataba, telah melamar kepada kepada putrinya Sa'id ini, Abdul Malik ibn Marwana, Abdul Malik ibn Marwan, yaitu khalifah ini ya, khalifah, salah satu khalifah dalam dinasti Bani Umayyah ya. Libnihi, bagi putranya Abdul Malik bin Marwan, khina wallas, ketika menguasakan Abdul Malik tadi itu kepada ibnihi al-ahda, perjanjian, maksudnya sebagai putra mahkota. Ketika diangkat jadi putra mahkota, dia melamar putrinya Sa'id bin Musayyib untuk putra mahkota. Fa'aba, maka tidak mau Sa'id bin Musayyib an yuzawwija, untuk mengawinkan Sa'id bin Musayyib kepada anaknya Abdul Malik bin Marwan tadi itu. Falam yazal, maka terus menerus Abdul Malik bin Marwan yahtalu, berusaha ala Sa'idin, terhadap Sa'id bin Musayyib, berusaha meyakinkan supaya mau mengawinkan putrinya dengan anaknya. Hatta, bahkan bukan hanya itu, hatta doroba, sehingga memukul, mencambuk ya, Abdul Malik bin Marwan kepada Sa'id bin Musayyib, mi'ata sautin, 100 cambukan, fi yaumin, pada suatu hari, baridin, yang dingin, pada musim dingin ya. Wasabba, dan menumpahkan Abdul Malik bin Marwan alaihi, kepada Sa'id bin Musayyib, jarratama'in, satu ember atau satu gentong air ya. Wa albasa, dan memberikan pakaian Abdul Malik bin Marwan kepada Sa'id bin Musayyib, jubbata sufin, jubah yang terbuat dari bulu. Artinya dikasih pakaian yang jelek sekali. Dipukul, dicambuk 100 kali, udah gitu diguyur dengan air pada masa musim dingin, terus dikasih baju, hanya baju berupa jubah saja ya. Padahal yang ngelamar putrinya adalah khalifah ya, sultan, malah yang dapat untung dan dapat rezeki nomplok keponakannya sendiri yang tidak punya harta selain 2 dirham saja. Ya, ini contoh bagaimana nikah yang ideal ya, tapi nggak semua orang bisa seberuntung ini ya. Artinya inilah contoh, kalau kamu mau nikah sebagai murid nggak bisa nahan syahwat seksual kamu, ya carilah ya seorang istri yang punya kualitas seperti ini ya. Ya meskipun nggak semua orang bisa seberuntung Abdullah bin Abi Wada'a ya. Fastijalu Sa'idin, apa moral ceritanya? Fastijalu Sa'idin, maka buru-burunya Sa'id bin Musayyib fiz zafafi, untuk dalam menikahkan putrinya tadi itu, tilka fiz zafafi, untuk terjadinya zafaf, terjadinya pergaulan suami istri, itu zafaf ya, konsumasi ya. Tilkal lailata, pada malam itu, yu'arrifu, memberitahu keterburu-buruannya Kiai Sa'id bin Musayyib tadi itu, bin Musayyib,
kepada kamu ghailatas syahwati, terhadap bahayanya syahwat seksual. Betapa syahwat seksual itu berbahaya kalau dibiarkan. Sehingga begitu rupa sehingga Sa'id bin Musayyib itu terburu-buru menikahkan putrinya kepada seorang laki-laki yang miskin seperti ini. Wa wujubal mubadarati, dan memberitahu kepadamu tentang wajibnya, harusnya cepat-cepat ila tatfi'ati nariha, untuk memadamkan apinya syahwat ini, bindikahi, dengan cara nikah. Radhiyallahu anhu wa rahimahu, semoga meridhoi Allah anhu kepada Sa'id bin Musayyib, wa rahimah, dan merahmati Allahu kepada Sa'id bin Musayyib. Inilah kisah yang fantastik ya tentang Sa'id bin Musayyib yang diceritakan di banyak buku tabaqat, di banyak buku tarajum ya. Salah satu kisah unik dari Sa'id bin Musayyib mengenai putrinya yang dilamar khalifah, ditolak, dan kemudian dinikahkan dengan seorang laki-laki yang kere ya. Sekian ngaji Ihya malam ini, semoga kita mendapatkan berkah dari kitab Ihya. Mari kita tutup dengan sholawat Tibbil Qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.